Haleluya, haleluya Tuhan. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur di pagi hari ini kami mendapat kesempatan untuk datang memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Ini satu syukur yang harus kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Betapa bahagia kami mendekatkan diri kami kepada-Mu Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami dapat memuji dan menyembah Tuhan. Kini tiba saatnya di mana kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, akan mendengarkan suara Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami Tuhan, hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan mengurapi hamba-Mu Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu menyatakan isi hati-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Pada saat pagi hari ini kami percaya Yesus Tuhan menjadi jawaban di dalam kehidupan kami lewat kebenaran firman-Mu. Ini doa kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Firman Allah pada pagi hari ini terambil di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. Kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 mulai ayat yang ke-12. Pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka. Lalu diperlihatkannya lah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tiada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Selebihnya dari riwayat Hizkia, segala kepahlawanannya dan bagaimana ia membuat kolam dari saluran air dan mengalirkan air ke dalam kota. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Manasye anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudara-saudara, hidup adalah merupakan sebuah proses panjang. Kita lahir, kemudian kita bertumbuh menjadi dewasa, kita menikah, dan kita membangun karir kita sampai kepada puncaknya. Dan berbicara tentang puncak karir dari seseorang itu relatif. Tidak semua orang harus mencapai usia tertentu lalu kemudian mengakhiri hidup. Tapi yang jelasnya adalah siapapun kita bergerak di dalam satu
kesempatan yang pada akhirnya harus sampai kepada finish, yang pada akhirnya harus berhenti. Tidak ada yang kekal di bumi ini. Nah, kita lihat dalam perjalanan kehidupan kita, nenek moyang kita banyak mengajarkan kepada kita hal-hal baik untuk kita terapkan dalam hidup kita. Dan tidak secara kebetulan hari ini kita belajar lagi dari Hizkia. Bagaimana kita sudah melihat pada kisah-kisah sebelumnya, pada pasal 18, pasal 19, kita belajar di sana ada hal-hal baik yang dikerjakan raja ini. Menghadapi pergumulan-pergumulan hidup, Tuhan berkarya luar biasa. Satu hari ketika Asyur yang besar datang, bukan sekedar memperdengarkan teror, tapi hari itu Asyur datang menyerang kerajaan yang dipimpin oleh Hizkia, yaitu kerajaan Yehuda. Kerajaan yang besar, tapi Tuhan karuniakan kemenangan atas Yehuda yang pada waktu itu belum ada apa-apanya. Dunia sangat menghormati kerajaan Asyur pada waktu itu, karena memang Asyur terkenal besar dan belum pernah ada catatan Asyur kalah di dalam perang. Tapi waktu mereka menghadap Yehuda yang kecil ini, yang pada waktu itu dipimpin oleh Hizkia, Hizkia sangat bergantung penuh kepada Tuhan, dan ternyata kemenangan berpihak kepada Yehuda. Puji Tuhan. Tapi kehidupan tidak berlangsung sampai di sana. Ada babak berikutnya yang harus dijalani oleh Hizkia. Dan ternyata pada pasal 20 ayat yang ke-12 ini menceritakan sesuatu yang tiba-tiba berubah terjadi dalam kepemimpinan Hizkia ini, khususnya dalam pribadi seorang Hizkia. Nah, kita lihat di sini di dalam ayat yang ke-12 kita pelajari bahwa jangan sampai kita beralih fokus. Sekali lagi, jangan sampai kita beralih fokus. Puji Tuhan, selama ini kemenangan Tuhan kerjakan, dan Hizkia tahu bahwa itu datangnya dari Tuhan. Seharusnya dia tetap percaya kepada Tuhan. Seharusnya dia tetap percaya kepada tuntunan Tuhan. Tapi ada periode tertentu, kalau kita lihat dalam ayat yang ke-12 ini, pada waktu Merodak, Raja Babel ini, dia menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia. Maka ini adalah satu kesempatan seharusnya bagi Hizkia untuk menceritakan tentang kedahsyatan Tuhan. Memang dengan hati yang polos, tetapi kalau kita lihat catatan sejarah, ternyata kedatangan daripada suruhan Merodak ini bukan sekedar sebuah kunjungan. Tapi Raja Babel ini, dia tahu persis bahwa Asyur yang pada waktu itu memimpin, Asyur yang pada waktu itu menguasai kerajaan-kerajaan dunia, tidak mungkin ditaklukkan oleh bangsa yang kecil. Karena itu dia berusaha di dalam kunjungannya itu untuk mengadakan sebuah persahabatan, sebuah perhimpunan, sebuah persekutuan untuk melawan Asyur. Maka dia mengajak Mesir, dia mengajak Yehuda untuk ikut bersama-sama di dalam peperangan itu. Dan kita lihat di sini, walaupun tadinya Hizkia sudah mengalami kemenangan atas Asyur, tapi datang kepada babak berikutnya, Hizkia salah mengambil langkah di dalam bagian ini. Sehingga kita melihat bahwa Hizkia saking sukacitanya dia memperlihatkan semua kemegahannya, semua harta bendanya, gudangnya, seluruh persediaan senjata perangnya diperlihatkan kepada utusan daripada Merodak ini, orang-orang Babel ini. Kalau kita bandingkan dengan ayat-ayat sebelumnya, ketika kemenangan-kemenangan terjadi bagi Hizkia, termasuk ketika telah divonis mati, ya,
dan kemudian dia diperpanjang lagi umurnya. Sukacitanya tidak sebanding dengan kunjungan daripada Babel ini. Ini sukacita yang terlalu meluap-luap. Dia memberikan tanpa dia sadari, fokus dia mulai beralih. Beralih kepada sesuatu yang ada di depan mata. Ditambah dengan perhitungan secara duniawi untuk melawan kerajaan Asyur. Walaupun tadi dia sudah menang. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-35 dari 2 Raja-Raja pasal 19, itu dikatakan di sana bahwa pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Jadi Asyur dikalahkan, ditaklukkan bukan karena hebatnya Hizkia, tapi karena Tuhan yang berperang gantikan Hizkia dan Yehuda. Tapi babak berikutnya justru kita melihat bahwa ekspresi sukacitanya, dia menyatakan rasa sukacitanya berlebihan justru terhadap kunjungan daripada Merodak, Raja Babel ini, utusan daripada Merodak ini. Dan ini sesuatu yang tidak baik sebenarnya. Seharusnya sukacita kita yang kita tuangkan itu cukup kita tujukan kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita. Di dalam catatan ini sebenarnya Hizkia tanpa dia sengaja, dia kemudian menjadi beralih fokus karena kesombongannya. Dia mulai merasa, wah, ini kemenangan sudah terjadi pada saya. Dia tanpa dia membaca secara jeli, secara tepat siasat yang sedang dilaksanakan oleh pemerintahan dunia pada waktu itu. Nah, karena itu kita belajar pada bagian ini, kiranya Tuhan tolong kita supaya kita tidak beralih fokus ketika segala sesuatu sudah menjadi milik bagian kita. Kita ada di masa pandemi, di mana pada hari-hari ini kita mendengarkan terlalu gampang seseorang mengakhiri hidup, pertandingan di bumi ini. Dalam satu hari saja kita bisa mendengar ada orang-orang yang kita kenal, ada orang-orang yang terkenal tiba-tiba mengakhiri hidup. Terlalu mudah sekali. Dan mungkin hari ini pun kita juga terancam dengan bahaya kematian ini. Tapi jangan sampai ketika Tuhan meluputkan kita dari kematian, lalu kemudian saking sukacitanya kita lupa sehingga kita mulai beralih fokus. Satu saat kalau kita disembuhkan Tuhan, jangan lebih besar kita promosikan obat kepada saudara-saudara kita. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Tetap promosikan Tuhan. Walaupun Tuhan tidak perlu dipromosikan karena sudah nyata Dia punya kuasa lebih besar dari semuanya. Tapi dalam bagian ini kita pelajari, jangan sampai Babel lebih kita kedepankan daripada pemberian-pemberian Tuhan yang besar itu, daripada Tuhan sendiri yang melakukan pekerjaan besar dalam hidup kita. Hizkia salah dalam bagian ini, ya. Dan saya pikir ini dicatat bagi kita bukan berarti untuk menjelek-jelekan Hizkia, bukan. Tapi ini merupakan sebuah pengajaran penting dalam hidup kita bahwa kalaupun kemenangan terjadi dalam hidup kita, kalaupun kesembuhan terjadi dalam hidup kita, kalau mujizat terjadi dalam hidup kita, jangan sampai kita lengah pada bagian berikutnya. Karena iblis itu suka menipu. Ya, tipuan yang diberikan oleh iblis kepada kita itu menyenangkan bagi daging kita. Dan namanya saja tipuan, bisa saja hal-hal yang benar dia kedepankan duluan. Saat kita terlanjur percaya kepada dia belokkan sedikit saja, kita sudah terlanjur percaya. Itu namanya tipuan. Dan ini yang dialami Hizkia.
Sukacita awal, puji Tuhan luar biasa, Tuhan kerjakan kemenangan. Termasuk dengan umurnya diperpanjang 15 tahun lagi. Tapi ternyata sukacita tidak sebanding ketika Tuhan izinkan Babel melakukan kunjungan terhadap kerajaannya. 2 Tawarik pasal yang ke-32 ayat 31 berkata begini. Demikianlah juga ketika utusan-utusan Raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negerinya. Ketika itu Allah meninggalkan dia untuk mencobainya, supaya diketahui segala isi hatinya. Nah, ini sebuah catatan yang perlu untuk kita renungkan baik. Bahwa maksudnya kadang-kadang itu baik. Dan kalau kita berbicara tentang maksud seseorang, apalagi maksud kepentingan sebuah kerajaan terhadap kerajaan yang dipimpin oleh kita, kita tidak bisa mengerti dengan jelas. Secara detailnya kita nggak bisa baca. Tapi sedikitnya kita diberikan pengajaran pada pagi hari ini bahwa ada waktu-waktu tertentu, ada periode tertentu. Sebenarnya Tuhan izinkan hal itu terjadi untuk membuktikan sebesar apa cinta kita kepada Tuhan. Katakanlah Tuhan izinkan kita yang sehat-sehat, kita sudah membangun hidup begitu rupa, pola hidup kita begitu baik, tapi tiba-tiba kita mengalami sakit. Kalau Tuhan izinkan hal itu terjadi, ada maksud Tuhan di dalamnya. Untuk apa? Di dalam catatan 2 Tawarik 32 ayat 31 ini, Tuhan izinkan hal itu terjadi untuk mengetahui secara persis kira-kira orang-orang seperti Hizkia ini akan berespon seperti apa tatkala datang perubahan dalam hidupnya. Dan ternyata dikonfirmasikan dengan jelas dari ayat yang kita baca tadi. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 12 ini. Ternyata Hizkia berubah. Wah, perubahan ini sangat tidak baik tentunya. Kiranya Tuhan tolong kita supaya kita tetap memberikan fokus kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap Tuhan yang kita kedepankan. Waktu kita sehat, kita bersyukur kepada Tuhan. Waktu Tuhan izinkan persoalan datang kepada kita, tetap kita bersandar kepada Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan, jangan lupa giring terus keyakinan kita kepada Tuhan ini. Jangan sampai beralih. Hizkia beralih, menunjukkan perhatiannya kepada Babel. Maka akibatnya tidak baik. Bukan saja tidak baik kepada dirinya, tapi itu berimbas kepada generasi berikutnya. Karena itu Tuhan tolong kita. Catatan Matius 7 ayat 21 dengan jelas Tuhan mengingatkan kepada kita sekalian bahwa jangan sampai kita berbangga dengan semua pencapaian yang terjadi di hari ini. Penyertaan Tuhan yang sempurna membuat kita bisa melakukan ini dan itu. Perkara besar terjadi tanpa kita sadari. Kita harus berhati-hati. Kita bisa jatuh dalam bahaya kesombongan. Karena bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga itu. Tapi dia yang terus konsisten berpegang kepada kebenaran Tuhan, tidak beralih fokus di tengah-tengah perubahan yang menjanjikan sekalipun. Tuhan tolong kita. 1 Korintus 9 ayat 26, sebuah ayat yang sudah sering kali kita baca, tapi kita baca sekali lagi pada pagi hari ini menjadi perenungan kita untuk bagian yang pertama ini. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-26 berkata begini. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak.
Nah, seorang Paulus yang begitu luar biasa dipakai Tuhan masih tetap masuk dalam pelatihan Tuhan, melatih dirinya, menguasai seluruhnya. Siapa kita? Karena itu sebuah pelajaran berharga. Tuhan tolong kita terus melatih diri kita, arahkan fokus kita hanya kepada Tuhan. Jangan sampai kita gagal fokus. Jangan sampai kita beralih fokus kepada Babel, kepada tawaran-tawaran yang nampak di depan kita seakan menjanjikan kemenangan bagi kita. Apapun terjadi, Tuhan Yesus tetap nomor 1 dalam hidup kita. Amin. Amin. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih kepada Engkau buat kasih dan kemurahan-Mu yang Kau berikan bagi kami sampai pagi hari ini. Terima kasih bila mana kami sudah menerima kebenaran-kebenaran firman-Mu sebagai renungan bagi kami, Tuhan. Tolonglah kami supaya kami menjaga kehidupan kami, supaya menjaga dalam kerendahan hati kami, sehingga apapun yang kami capai di dalam Engkau, apapun yang kami nikmati di dalam Engkau, itu membuat kami semakin hari, semakin hidup dalam kerendahan hati, mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya pada pagi hari ini Tuhan, bila mana kami mengalami kendala secara teknis, kami juga berdoa buat Bapak Walker, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu, memberkati pelayanan penjaga menara ini. Kami berdoa kiranya Engkau berikan sarana-sarana yang terbaik bagi kami untuk melakukan pelayanan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Bapa dalam sorga, kami membawa seluruh anggota, seluruh saudara-saudara kami yang ada di dalam penjaga menara ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, keluarga per keluarga, pribadi lepas pribadi, Engkau memberkati. Baik pekerjaan kami, baik pelayanan kami, baik rencana kami. Sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau Bapa kami yang baik. Engkau akan menyatakan kebaikan-kebaikan-Mu di tengah keadaan yang secara manusia kami melihat keadaan yang buruk. Namun Engkaulah Allah kami, penjaga dan pelindung kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bila mana ada yang terpapar COVID sehingga mereka harus dirawat ataupun mereka isolasi mandiri, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati setiap kami, Engkau memberkati setiap keluarga-keluarga kami, sehingga kami senantiasa ada di dalam naungan sayap-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya mengalirlah kuasa kesembuhan Allah di dalam setiap rumah-rumah keluarga kami, rumah-rumah teman-teman kami yang mungkin mengalami sakit penyakit. Terima kasih Tuhan. Demikian juga dengan sakit penyakit yang lain yang dialami oleh keluarga-keluarga kami. Kami pun berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau jamah dan Engkau sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ini. Biarlah sekalipun pandemi ini masih meningkat, kami berdoa Engkau berikan hikmat akal budi bagi pemimpin-pemimpin kami untuk mengendalikan pandemi ini Tuhan. Demikian juga bagi seluruh bangsa kami Indonesia, rakyat Indonesia Tuhan. Berikan kepada kami hikmat pengertian untuk mengatur kehidupan kami, melakukan yang terbaik supaya kami boleh berjaga-jaga ya Tuhan dari segala sakit penyakit ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat segala berkat-Mu pada hari ini sampai hari ini. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Kami sudah berdoa, mengucap syukur, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.